Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, masih bersama kami dalam acara kajian Kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan kali ini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Baik. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah di Magelang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah jika membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam aktivitas sehari-hari harus berwudu dulu, Ustadz? Mohon tausiahnya. Lanjut aja. Yang selanjutnya, Ustadz, ini dari ikhwan kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah Nabi Isa diangkat ke langit berarti masih hidup? Kalau dia sudah mati berarti yang dibunuh waktu itu Nabi Isa. Mohon klarifikasinya, Ustadz. Syukran. Selanjutnya dari Ukhti, tidak disebutkan namanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari surat Al-Furqan ayat 67, Ustadz? Furqan 67. Iya. Apalagi cukup? Yang terakhir ini, Ustadz. Afwan, Ustadz, di luar tema. Ustadz, jika kita sholat bagi perempuan kakinya terlihat, apakah itu batal, Ustadz? Sholawat perlu wudu. Kalau bisa wudu, kalau nggak bisa nggak usah batal wudu, nggak apa-apa. Ustadz Arifin Ilham itu mengajarkan jangan batal wudu. Itu dari Nabi Muhammad SAW dan bagus itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak pakai wudu juga nggak apa-apa. Sekarang perempuan kalau sholat kakinya kelihatan itu aurahnya, jangan diulang lagi ya. Itu. Dan sekarang Nabi Isa, baru nanti Al-Furqan ya. Nabi Isa itu masih hidup apa meninggal? Meninggal lah. Meninggal. Nabi Isa, nggak ada orang nggak meninggal itu. Nabi Khidir juga meninggal. Itu Al-Quran itu. Kalau ada yang mengatakan Nabi Isa belum meninggal, itu riwayat, cerita. Lebih baik kita pegangan Quran. Al-Quran itu Nabi Isa meninggal. Kalau Nabi Isa meninggal berarti yang dibunuh waktu itu Nabi Isa dong. Bukan seperti itu. Memang yang dibunuh bukan Nabi Isa. Yang mewafatkan itu Allah. Justru Allah mewafatkan, Allah menyampaikan, bukan kamu yang membunuh. Yang mewafatkan itu Nabi Isa, itu saya. Gitu loh, di Al-Quran itu. Itu untuk diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu coba Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 159. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih. Maut apa maut? Meninggal. Sebelum Nabi Isa meninggal, beliau ini jadi orang baik-baik. Anaknya jadi baik-baik. Begitu bapaknya meninggal, jadi amburadul ini. Kasarannya seperti itu. Setelah Nabi Isa meninggal, kitabnya diganti, ajarannya juga diganti, nabinya nggak diikutin, buat ajaran baru. Sama dengan partai. Partai itu kalau masih ada pimpinannya, masih rukun. Begitu pimpinannya sudah wafat, nanti coba lihat partai apa saja. Apalagi kalau yang partainya orang tidak tawadu, masih ada pimpinannya, lalu udah diacak-acak. Mohon maaf kalau saya bicara agak politik. Kenapa partai orang masih utuh, sedangkan partainya anggaplah partainya saudara kami di Jawa Timur hancur, karena masih ada kiainya sudah diacak-acak oleh orang dalam. Itu contoh. Jadi surah An-Nisa ayat 156. Keduanya Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 117 itu. Falamma tawaffaitani. Tawaffa apa? Wafat. Setelah kami meninggal, ya Allah, kami nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, hanya Engkau. Wafatlah. Wafat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Jadi Nabi Isa itu wafat. Wafat. Nabi Isa wafat. Apalagi Al-Quran. Juga Al-Quran sudah jelas.
Al-Quran sudah jelas. Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Emang ada orang yang nggak mati? Khalidun, khalid, kekal. Wafat semua. Nggak ada yang nggak mati. Itu Quran. Al-Anbiya ayat 34. Ad-Dukhan ayat 56. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Matilah, wafat. Bahkan menurut Ad-Dukhan 56 ini lalu menjawab apakah Nabi Isa itu besok hidup lagi apa tidak. Yang dimaksud itu Nabi Isa besok nggak tanggung jawab waktu hidup maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka di pertuhan, Nabi Isa di pertuhan dan menyembah selain Allah dan lain sebagainya. Justru yang ada Nabi Isa tidak mengakui tentang penyembahan terhadap salib, tentang makan babi dan lain sebagainya. Yang beliau justru Nabi Isa mengakui kebenaran syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, Nabi menyampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sahabat Abdullah bin Umar, tidak ada, jarang sekali umatnya Nabi yang umurnya melampaui 100 tahun. Ini Nabi tidak sembarangan. Nabi menyampaikan dari wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. An-Najm 3 dan 4. Ini hadis Bukhari 564. Hadis Bukhari itu Fathul Bari juz 2 halaman 56 di kiri, di kanan agak ke bawah. Coba diklik tuh. Jadi Nabi Isa itu meninggal. Nabi Isa tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya Nabi, semuanya sangat bagus. Kita tidak berhak menilai. Cuman jangan gulul, jangan mengkultuskan Nabi Isa. Begitu Nabi Isa dibilang masih hidup, berarti Nabi Isa melampaui, nggak bisa mati dong. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja mati, wafat itu. Padahal Nabi yang terbaik, ajarannya juga segala macam, syariatnya paling lengkap, yang paling baik, khataman nabiyyin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khataman nabiyyin? Karena sudah mencakup keseluruhan dari nabi-nabi dan mencakup Quran ini, mencakup semua ajaran kitab-kitab sebelumnya, Suhuf Ibrahim, Musa, Taurat, Injil, Zabur segala macam. Itu Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam setempel, cincin terakhir mencakup tuh namanya khatam. Udah khatam, lengkap. Ini surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-40. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Berikut juga apa? Berikutnya juga adalah surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajatuh. Wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah ba'dahum kepada sebagian para rasul darajat, pada beberapa darajat. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu Al-Quran. Lalu pertanyaan yang terakhir tentang Al-Quran, surah apa tadi? Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-67 yang ditanyakan. Betul lah ya? Yes, sir. Shadaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina, jadi hambanya Allah itu ibadur rahman. Ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang hambanya Allah, ibadur rahman. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 67 itu menjelaskan namanya tafsir dengan ayat. Ibadur rahman itu siapa? Ibadur Rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mencaci maki segala macam, ya jangankan kita, Nabi aja dicaci maki, Tuhan aja dianggap punya anak, punya keluarga, caci makinya luar biasa. Sampai langit mau hancur tuh gara-gara omongan yang enggak benar kalau bahasa kita. Tapi tetap aja langit utuh. Ini artinya sebagai gambaran bahwa omongan itu luar biasa. Omongan Anda itu loh, menuduh, itu besok dosanya luar biasa. Saya bukan cengeng. Hati saya nangis kalau saya baca WA, Ustadz ini bisa mencaci maki Ustadz ini. Hati saya nangis, bukan aleman saya. Bener saya bukan orang aleman, tapi saya sedih melihat bangsa kita seperti ini. Enggak di Indonesia, enggak di luar negeri.
Pakaiannya sama dengan kita, tapi luar biasa karena keterbatasan wawasan dan ilmu jadilah. Dari zaman dulu, dari zaman sahabat, kalau semua, mohon maaf, umat Islam ini lurus, nggak mungkin kasarannya sahabat Umar nggak mungkin mati itu, sahabat Utsman nggak mungkin mati, sahabat Ali nggak mungkin mati, dalam pengertian beliau semuanya ini mati dibantai oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu dari zaman dulu ilmunya macam-macam, ada yang keras wulul, ada yang berlebihan, ada yang tidak. Jadi mulai dari sekarang kembalilah kepada Al-Quran As-Sunnah yang lurus, yang sibugoh, tanpa belum dicampurin, mohon maaf ya, belum dicampurin madhab ini, madhab itu. Madhab itu bagus, boleh untuk kita belajar ya, melalui tanggapan, tahapan-tahapan. Tapi jangan kita lalu fanatik dengan satu imam, satu madhab, satu kelompok, satu jamaah, satu televisi, satu kajian. Akhirnya kita menyalahkan teman kita. Akhirnya mudah kita melaknat. Sudahlah, nanti yang kita sampaikan seperti ini, rasakan 5-10 tahun. Bahkan di hadapan Allah, kita berani tanggung jawab. Cobalah. Allahumma antas salam wa min wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis. Dan yang masuk ke surga itu biqalbin salim asy-syu'ara. Sudah, sisa umur tuh cari yang kita lanjut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, assalamualaikum. Terserahlah, salam, mudah-mudahan Anda bagus. Ada orang tidak bagus sama kita, kita doain yang bagus. Qalu salama. Itu surah Al-Furqan ayat 63. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ada saya mendapatkan penjelasan, orang itu kalau habis isya tidur ya. Jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3 dia bangun. Biasakan seperti itu. Jadi kalau malam biasakan sujud akhir malam, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Lalu dia tidak sengaja meneteskan air mata, ya Allah jauhkan kami dari siksa adab neraka. Jangan sampai kami meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Inna adzabaha kana gharama. Karena adabnya itu laziman mumtaddan kaluzumil gharim. Innaha sa'at mustaqarra wa muqaman. Neraka jahanam itu tempat kembali yang paling buruk. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang kalau memberikan sodako, apa saja bentuk sodakohnya tidak berlebihan. Lam yusrifu. Kenapa? Kalau berlebihan, dia lapar, istrinya lapar, anaknya lapar. Walam yakturu. Makanya kalau dulu sahabat Abu Bakar memberikan semua hartanya, jangan lupa sahabat Abu Bakar bisnisnya banyak. Pagi ini dia serahkan, nanti siang ada orang yang transfer ke ATM-nya itu berjuta-juta. Jadi kalau sekarang diserahkan, itu nanti siang sudah ada transfer masuk. Beliau properti. Kembali ke baisan Pak Farid ini. Lam yusrifu walam yakturu. Lam yakturu, lam yubayyiku. Itu tadyiqul asyihha. Tidak pelit seperti pelitnya orang yang syuhun itu begini. Dia itu sendiri sudah pelit. Kalau ada orang sodako, dia sakit hati. Itu orang paling, kalau bukhlun itu pelit, dia sendiri tidak mau sodako. Berat sekali untuk sodako. Itu bakhil. Kalau bukhlun, kalau bakhil pakai iya itu sangat bakhil itu, fa'il lil mubalaghah. Tapi begitu syuhun, dia sendiri tidak bersodakoh, kalau ada orang lain bersodakoh, sakit hati dia. Itu luar biasa itu orang. Wafat 2 kali orang seperti itu. Wa kana baina dzalika qawama. Qawama itu adlan wasaton, tengah-tengah, sedang-sedang. Makanya kalau orang sekarang mau mengikuti jejak sahabat Abu Bakar, jangan. Karena apa? Menurut Al-Qur'an tadi surah tadi apa? Al-Furqan ayat 67 tidak boleh berlebihan. Lam tadi apa? Tidak boleh berlebihan, lam yusrifu wa lam yakturu. Jadi tidak boleh berlebihan. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau diurut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Itu Al-Baqarah surah yang kedua, ayat 219. Kalau mau infak, yang lebih dari konsumsi kita. Tapi jangan kita karena pelit, merasa nggak ada kelebihan terus. Kapan kita infaknya? Sampai mati kita nggak pernah infak. Nabi dulu diberikan. Nabi, saya mau memberikan infak kebun kurma saya. Nabi bilang apa? Saya terima, tapi saya kembalikan lagi. Jangan diinfakkan semua hartamu, sahabat. Ini sahabat Abi Thalha ini. Ini serahkan kepada keluargamu. Kemudian diserahkan kepada sahabat Ubay dan sahabat Hasan ini. Qabilna minka wardadna alaika. Ini biruha itu. Ada yang mengatakan biruha, ada yang mengatakan bariha. Hadis Bukhari 2758. Saya terima sodakohmu, tapi saya kembalikan lagi. Tolong sodakohkan buat keluargamu dulu. Keluargamu itu yang miskin. Nih. Nanti
Kalau enggak, ini biarkan untuk kamu, tapi hasilnya bagikan ke keluarga kamu dan bagikan kepada orang lain. Fathul Bari, juz 5, halaman 467 sampai 487. Dari 486 sampai 487. Kalau sahabat Abu Bakar, memang hal abqaita li ahlika syai'an faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Itu sahabat Abu Bakar. Tapi setelah itu sahabat Abu Bakar tidak dilarang. Beda kasusnya sahabat Abu Bakar waktu itu, sedangkan yang di belakangnya masih banyak. Waktu itu memang habis yang di tangan kalau bahasa kita. Dijawablah dengan Al-Quran surah Al-Furqan tadi. Al-Furqan ayat yang 67 itu tidak boleh berlebih-lebihan. Dan disampaikan, jadi kalau ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ali Imran ayat 92, kamu tidak akan mendapatkan pahala yang banyak kalau tidak mensedekahkan harta yang paling kamu sukai. Yang paling aku sukai mobil saya misal, lalu sedekahkan begitu. Ada rumah yang paling sukai, dah nih. Kamu mau tinggal di mana? Istri yang paling dicintai disedekahkan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Ya, satu ayat digabung sama ayat yang lain. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Al-Isra ayat 29. Jangan kamu taj'al yadaka maghlulah ila unuqik. Pelit. Jadi tangannya itu kayak orang, ini gambaran bahwa orang pelit. Tapi wala tabsudha kullal basti. Harta yang kamu sedekahkan itu adalah harta yang sebenarnya kamu masih suka. Jangan kamu mensedekahkan makanan yang sudah tidak kamu suka. Demikian juga harta yang lain. Itu yang dimaksud lan tanalul birra hatta tunfikun. Dan yang pertama yang harus diberikan adalah fa'atidhal qurba haqqah. Itu Ar-Rum ayat 38. Demikian juga wa'atidhal qurba haqqah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.